Jadi, hidup yang seimbang ketika kita bisa melatih diri kita untuk melakukan apa yang kita ketahui, apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi konten yang bagus, sehingga kehidupan kita bisa mengalami perubahan, keseimbangan bisa terjadi, sehingga kita bisa memiliki damai sejahtera. Hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita hanya cuma sekedar tahu konten. Hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita sekedar tahu kebenaran. Tapi hidup kita akan berubah banyak ketika kita melakukan kebenaran. Banyak orang percaya, saya bisa kurus, tapi disuruh diet, kurangin makan nasi, exercise, puasa, tidak mau sama sekali. Maka sampai kapanpun gak akan tambah kurus, melainkan tambah melar. Sebagai contoh, orang di depan saudara, waktu awal tahun 2020, saya punya visi, saya bikin resolusi mau turun 5 kilo tahun 2020. Tapi begitu pandemik datang, sehingga akhirnya saya lebih banyak duduk bekerja atau beraktivitas, sampai hari ini bukan turun 5 kilo, melainkan naik 7 kilo. Hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita nggak lakukan konten. Banyak orang percaya bahwa Tuhan bisa sembuhkan penyakitku, tapi disuruh mengampuni, tidak mau. Kata mengampuni artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Kalau kita melepaskan pengampunan, surga akan melepaskan anugerah. Tapi waktu kita menahan pengampunan, maka surga akan menahan anugerah. Kenapa kita hidup di bawah langit berubah di tembaga, tanah berubah di besi? Apa yang kita doakan tidak pernah turun, tidak pernah terjadi. Apa yang kita kerjakan tidak ada hasil, karena kita tidak mengampuni. Percayalah, mengampuni itu banyak manfaatnya. Selain menyembuhkan orang lain, memberkati orang lain, juga menyembuhkan dan memberkati dirimu juga. Banyak orang percaya Tuhan bisa membebaskan hutang-hutang ketika belanja online. Nggak bisa menguasai diri, nggak pernah berhenti-berhenti. Bagaimana kita bisa bebas hutang jika pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan, atau besar pasak daripada tiang? Pasti yang jadi makin terlilit utang. Banyak orang percaya saya bisa naik kelas, tapi disuruh belajar ogah-ogahan. Hikmat datang memang dari Tuhan, tapi ketika kita serius belajar, berarti tidak pernah serius belajar, tidak pernah datang hikmat. Banyak orang percaya Tuhan bisa berikan jodoh yang terbaik, tapi tidak pernah berdoa sama sekali buat jodohnya. Bagaimana Tuhan bisa berikan jodoh? Karena Tuhan punya hobi menjawab doa kita. Ketika kita berdoa, Tuhan menjawab. Ketika kita tidak berdoa, ya Tuhan tidak pernah jawab. Selain berdoa, tambahkan untuk jadikan diri kita inklusif. Suka bergaul, coba bergaul dan carilah lingkungan yang baru. Rendah hatilah, minta dikenalin sama orang lain, atau minta referensi sama mereka yang masih single. Jangan sungkan-sungkan. Juga mulai belajar mempercantik inside and outside. Artinya mulai membangun karakter dan mulai membangun penampilan yang baik. Maka cepat atau lambat Tuhan pasti akan mempertemukan jodoh yang terbaik bagimu. Amazing. Ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Banyak orang yang berpacaran percaya bahwa dia akan menikah, tapi gaya berpacarannya bebas seperti orang dunia. Bagaimana Tuhan mau membawa mereka masuk dalam pernikahan kalau sebelumnya mereka malah berpacaran dengan cara yang tidak benar? Bagaimana Tuhan mau berkenan? Jadi, hidup yang seimbang ketika kita bisa melatih diri kita untuk melakukan apa yang kita ketahui, apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi konten yang bagus, sehingga kehidupan kita bisa mengalami perubahan, keseimbangan bisa terjadi, sehingga kita bisa memiliki damai sejahtera.